kebiasaan kita suruh siswa aja. Saya aja nggak hafal. Saya aja nggak hafal. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesehatan, sehat fisik, sehat akal, sehingga kita bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Alhamdulillah, salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Biasa, kita sebenarnya kegiatan pertama adalah IHT, tapi hari ini kita selingi. Jadi hari ini akan menyampaikan ya beberapa mungkin motivasi, mungkin kata-kata apalah gitu, ilmu baru kita berbagi ya. Jadi sebelum nanti masuk ke IHT, kita akan mendengar dulu nanti arahan dari Ibu Ayu tentang meningkatkan budaya positif khususnya di lingkungan SMK Negeri 1 Jenit. Ada baiknya kita dengar dulu pengarahan dari Ibu Daliani sebagai pengganti Bapak Kepala SMK Negeri 1 Jenit, diwakili oleh Waka Bidang Kurikulum yang akan memberikan arahan kepada Bapak Ibu semua sebelum kita mendengarkan langsung dari Ibu Ayu. Ya, kepada Ibu Daliani, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini, yaitu ruang meeting room Selanga SMK Negeri 1 Jenit. Gunanya adalah melaksanakan aktivitas kita, yaitu tentang aksi nyata mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9, yaitu oleh Ibu Iwanita SPD. Kemudian selawat dan salam marilah kita semua sebagai warga SMK Negeri 1 Jenit sudah berkumpul di sini. Saya mohon kepada kita semua agar dapat mendengarkan ataupun memberikan tanggapan dan juga masukan, bahkan saran kepada teman kita. Semoga apa yang nantinya beliau sampaikan itu akan memberikan pencerahan ataupun budaya positif bagi kita semua dalam mengembangkan sekolah kita, yaitu SMK Negeri 1 Jenit. Jadi mungkin hanya ini saja yang dapat saya amanatkan kepada Ibu Iwanita. Semoga nanti terinspirasi buat kita semua dan sukses buat Ibu Iwanita sendiri dan SMK Negeri 1 Jenit. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian arahan dari Ibu Daliani sebagai perwakilan dari kepala sekolah. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, apa sih sebenarnya salah satu program guru penggerak? Apa yang budaya positif itu apa? Apa yang harus kita terapkan khususnya kepada anak-anak kita di lingkungan sekolah kita. Nah, untuk lebih jelasnya dan kemudian saya berharap sekali kepada peserta agar mendengarkan sambil bekerja silahkan, tapi juga mendengarkan fokus supaya kita sama pemahaman bahwa program ini kan juga nanti akan kita yang menjalani. Nah, kemudian juga salah satu bentuk dari pelaksanaan program SMKPK adalah mendukung segala sesuatu program yang dilakukan pemerintah. Salah satu bentuk programnya yang paling nyata adalah program penggerak. Dan kita juga tidak henti-hentinya, ini seperti kata-katanya juga agak menyinggung saya juga. SMK Negeri 1 Jenit itu sebenarnya sampai sekarang masih terus memotivasi Bapak Ibu, ayo khusus yang muda-muda. Nah, saya kan sudah bukan kategori muda lagi nih. Jadi ikut guru ikut guru penggerak.
Ya, khusus yang muda-muda, ayolah ikut daftar. Tekannya terus daftar gitu, ikut kalian. Karena kenapa? Seperti yang kemarin juga sudah dijelaskan, jangan menunggu ilmu baru itu Bapak Ibu dipanggil. Tidak ada lagi istilahnya itu. Kalau ada itu bonus, dipanggil untuk iklan, dapat ilmu baru, itu bonus saja. Tidak seperti dulu, gitu ya. Jadi, ayo Bapak Ibu terus gali ya, ilmu baru itu terus digali. Bergabunglah dengan guru penggerak. Atau mungkin nanti kalau depan entah ada entah enggak ada entah program narasumber, entah ada guru prestasi, ikut saja. Menang itu bonus, kalah ya sudah siap mental, gitu ya. Jadi itu ya, jadi biasakan ya, kita membiasakan pada siswa, kitanya dulu nih harus siapkan bawa diri seperti itu. Ikut saja, apa sih yang ditakuti? Waduh, saya juga apa yang ditakuti untuk mendaftar guru penggerak itu. Nah, untuk lebih jelasnya, waktu dan tempat tidak berlama-lama lagi akan saya serahkan pada Ibu Yunita. Pada Ibu Yunita, silakan menyampaikan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka aksi nyata saya sebagai guru penggerak angkatan 9 mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kenapa saya mengambil kata mengembangkan Bapak Ibu? Karena seperti yang kita ketahui, kita sudah ada guru penggerak angkatan 7, di mana pada saat budaya positif tahun lalu para Bapak Ibu guru penggerak angkatan 7 itu mengambil menumbuhkan. Jadi saya di angkatan 9 ini ingin mengembangkan. Jadi tidak hanya menumbuhkan tetapi juga mengembangkan dan meningkatkan budaya positif di SMK Negeri 1 Cilenyi kita ini ya. Nah, selanjutnya tak lupa pula selawat beriring salam kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baik Bapak Ibu, hari ini terima kasih atas kesempatannya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan budaya positif di sekolah. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa kasih gambaran nggak? Kira-kira budaya positif itu seperti apa sih? Kita kan sering mendengar budaya positif, tapi apakah esensial dari budaya positif itu bisa kita pahami bersama? Ada yang bisa kasih contoh Bapak Ibu untuk budaya positifnya itu seperti apa? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, benar sekali. Jadi budaya positif itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan nilai kebajikan. Kebajikan itu otomatis yang positif ya Bapak Ibu ya. Adapun tujuan kegiatan hari ini adalah satu, berbagi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan guru. Nah, di sini bukan berarti saya berdiri di depan ini bukan berarti saya sudah sangat pintar, bukan ya Bapak Ibu. Tetapi kita berbagi pengalaman dan pemahaman. Jadi kita saling sharing dan diskusi ya. Nah, kemudian yang kedua adalah guru menerapkan budaya positif di kelas. Jadi kita ruang lingkupnya kelas dulu, karena apapun cerita dari yang terkecil baru kita kembangkan ke yang besar. Ya Bapak Ibu. Nah, lanjut. Nah, apa itu budaya positif? Tadi seperti contoh yang Ibu berikan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira nilai apa yang kita kembangkan pada budaya positif tersebut? Budaya positif merupakan nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat,
dan bertanggung jawab. Jadi ketika contoh tadi buang sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah contoh budaya positif yang sangat bagus. Walaupun sederhana kita lihatnya, tapi sangat bagus. Kenapa? Ketika murid itu udah dimulai dari sekolah membuang sampah pada tempatnya, dia akan malu ketika membuang sampah tidak pada tempatnya walaupun di luar sekolah. Jadi sudah membudaya di diri mereka itu buang sampahlah pada tempatnya. Itulah yang dimaksud dengan budaya positif. Kemudian untuk menciptakan budaya positif di sekolah diperlukan suasana pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya murid. Ketika kita menginginkan hal yang positif, maka hal yang utama adalah rasa aman dulu. Aman ketika anak-anak itu ada di sekolah, nyaman dan menyenangkan. Gimana mereka mau enak di sekolah ketika sekolah itu tidak nyaman bagi mereka? Seperti yang Pak Muslim katakan pada saat pembukaan, jadilah guru yang dirindukan oleh anak murid kita. Jadikanlah sekolah itu seperti taman bermain yang menyenangkan bagi mereka. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, adapun tujuan positif itu sendiri adalah untuk mendorong murid mampu berpikir, berinteraksi dan bertindak, serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga menjadi murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab di sini ialah dia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Apakah dia bisa melakukan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk tersebut. Nah, selanjutnya, budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter. Nah, kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan karakter, contoh yang paling dekat tadi yang dibilang membuang sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Yang bisa kita lihat yang ada di lingkungan sekolah kita, budaya positif? 5S. Sangat benar sekali ya. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, kemudian di kalimat terakhir, saat ini motivasi intrinsik tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh warga sekolah. Nah, bukan tidak dimiliki ya Bapak Ibu, tetapi belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya, mereka cenderung taat saat ada dalam pengawasan. Namun ketika tidak ada pengawasan, budaya positif tersebut belum sepenuhnya dilakukan. Nah, ini bagaimana Bapak? Misal ada anak, dia mengeluarkan baju. Kan kita rapinya masukin baju ke dalam celana ya. Nah, anak tersebut apabila sedang apel pasti rapi. Kenapa Bapak Ibu? Karena adanya aturan pengawasan dari guru. Ketika dia sudah bubar dari apel, maka dia akan mengeluarkan lagi. Tapi tidak semua ya Bapak Ibu. Inilah yang saya katakan di sini belum sepenuhnya. Tapi ada juga anak-anak kita yang sudah mengikuti peraturan yang kita buat. Nah, selanjutnya, bagaimana sih kita menciptakan budaya positif tersebut? Kita harus tahu inti dasar dari budaya positif. Jadi bisa kita kembangkan budaya positif ketika kita sudah mengetahui inti dari budaya positif tersebut. Ada 7 yang saya naikkan di sini tentang budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, baik, kita bongkar satu-satu Bapak Ibu. Perubahan paradigma belajar mengenai teori kontrol. Perubahan paradigma, ketika kita mengatakan perubahan paradigma, berarti berubah pola pikir kita Bapak Ibu. Perubahan pola pikir terhadap teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Nah, menciptakan budaya positif kita perlu memperhatikan lebih mendalam tentang strategi. Nah, strateginya ini harus kita pikirkan. Jadi pemahaman pertama kita ketika teori kontrol untuk mengontrol anak-anak itu bagaimana? Apakah dengan aturan? Apakah dengan hukuman? Atau dengan hal yang lainnya? Nah, disiplin untuk menciptakan budaya positif harus ada kata disiplin di situ. Seperti membuang sampah. Apakah perlu disiplin diri di situ? Perlu. Nah, disiplin tersebut sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswanya. Nah, teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Karena yang kita tahu di sini, disiplin itu harus dari guru.
Guru itu harus mengontrol muridnya, harus mengarahkan muridnya. Nah, kita lihat di sini. Ilusi itu seperti ini Pak Ibu ya. Misalnya ilusi itu seperti bayang-bayang. Ada tapi tidak jelas. Nah, seperti itu juga ilusi guru mengontrol siswa. Apakah guru bisa mengontrol siswa Bapak Ibu? Nah, inilah yang dikatakan ilusi. Kita seolah-olah seperti bisa mengontrol siswa, padahal kita tidak bisa mengontrol siswa. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itulah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Manusia tidak bisa dikontrol orang lain. Kenapa siswa bisa dikontrol oleh gurunya? Karena siswa itu mengizinkan dirinya dikontrol oleh gurunya. Paham di sini Bapak Ibu? Misal contoh nih, saya ada kertas di tangan. Di tangan ini kertasnya tertulis nama anak saya. Ya? Jadi ibu mau merebut kertas itu dari tangan saya. Kira-kira saya kasih nggak kertas itu Bapak Ibu? Enggak. Ketika saya mengontrol diri saya untuk tidak melepaskan, maka tidak akan saya lepaskan. Tapi ketika saya bilang, ya udah saya lepaskan, berarti saya bisa kontrol diri saya untuk memberikan hal tersebut. Jadi intinya adalah manusia tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang bisa mengontrol diri manusia itu adalah diri mereka sendiri masing-masing. Baik. Selanjutnya ilusi penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini contohnya bujukan, rayuan. Nah, kira-kira bisa nggak kita bujuk anak-anak? Bisa. Iya. Dengan rayuan maut. Nah, balik lagi ke ilusi kontrol. Dia antara iya dengan enggak, Bapak Ibu. Ketika kita bujuk, rayu mereka, ketika mereka mengizinkan diri mereka dikontrol, maka termakanlah tujuan kita. Tapi ketika mereka tidak termakan, enggak termakan. Contoh nih, kenapa nggak masukin baju ke dalam celana anak? Kenapa nggak rapi? Nggak suka aja, dibilang. Iya kan? Nggak suka aja Bu, dibilang. Nah, baik, masukinlah bajunya. Nah, kita bujuk dia. Oke, di depan kita dimasukin. Begitu di belakang kita, keluaran lagi. Apakah kita bisa mengontrol dia? Tidak. Ujung-ujungnya juga tidak, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ilusi kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, bisa efektif. Apakah kritikan itu bisa membuat orang lebih bagus? Tidak selamanya. Terlihat seperti bisa, tetapi tidak bisa. Itulah yang dinamakan ilusi. Jadi ketika kita bilang, kenapa kamu nggak bisa menurutin peraturan sekolah? Mungkin di depan kita, ya Bu, saya akan nurut. Tapi ujung-ujungnya nggak akan nurut juga. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah ya Bapak Ibu? Tidak. Benar. Karena setiap manusia itu memiliki hak masing-masing, baik muda maupun dewasa. Jadi kita orang dewasa, mentang-mentang kita dewasa, kita banyak pengalaman, kita tidak bisa memaksa anak-anak karena mereka memiliki pemikiran, perasaan dan haknya masing-masing. Nah, selanjutnya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ini ya. Selanjutnya, segala tindakan untuk mempengaruhi dan memaksa murid seperti bujukan dan rayuan agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ini yang seperti saya jelaskan tadi. Yang kedua, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada integritas yang gagal. Jadi ketika kita bilang, kenapa kamu tidak menuruti peraturan sekolah? Kenapa kamu malas sekali? Ujung-ujungnya dia jadi anak yang malas karena kita sudah mensugesti dia sebagai anak yang malas. Jadi kritik itu harus kita hindari ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia di segala usia. Jadi bukan berarti kita dewasa kita bisa mengatur anak suka-suka hati kita. Ada aturan-aturannya. Nah, selanjutnya disiplin positif. Untuk mengatur anak itu bagaimana? Kritikan nggak boleh, bujukan nggak boleh. Jadi gimana nih? Ya kan? Jadi dilema kita nih. Nah, makanya
lahirlah kata disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Sebelum kita masuk ke disiplin positif, ada baiknya kita mengetahui apa arti disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplinan yang mengacu pada arti tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Dari dalam diri, disiplin itu bukan karena disuruh orang, tetapi karena kemauan dari dirinya sendiri. Nah, kita sebagai guru, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti yang saya bilang tadi, disiplin harus rapi, harus tertib. Ketika orang membuat peraturan untuk mendisiplinkan orang lain, bisa jadi disiplin itu tidak timbul dalam diri sendiri, tetapi dilakukan karena adanya aturan tersebut. Nah, selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi dari kesadaran anaknya dulu Bapak Ibu, bukan karena dari diri kitanya guru. Nah, serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nuh, kalau kamu rajin nanti saya kasih hadiah. Jadi dia rajin karena hadiah, bukan karena rajin karena diri dia sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita sebagai pendidik Bapak Ibu, sebagai guru khususnya, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan memerintah diri sendiri. Seperti saya bilang tadi, diri dia sendiri dulu. Nah, kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah dari orang lain. Misal, jangan datang terlambat, kita bilang setiap hari jangan datang terlambat. Kalau dari diri dia sendiri tetap datang terlambat, mau 100 kali pun kita ngomong tetap datang terlambat. Jadi bagaimana caranya? Nah, timbulkanlah motivasi intrinsik dia dari dalam diri anak-anak. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu. Coba perhatikan, ada bulatan dengan simbol-simbolnya dengan bahasa Inggris. Nah, kita akan menyelesaikan kata-kata yang di sampingnya. Yang di samping ini Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Iya. Kira-kira yang pertama itu isinya apa? Kesenangan. Apa hal ya Bapak Ibu ya? Oke. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kekuasaan. Kebebasan. Yang ini bertahan hidup. Pintar ya. Karena udah ada cluenya di sini ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Yang pertama, kesenangan. Ya, kesenangan itu yang seperti apa Bapak Ibu? Manusia itu butuh kesenangan nggak? Butuh. Contoh adalah humor, main HP, kemudian apalagi healing yang kita sebut sekarang ya kan? Healing, jalan-jalan. Kalau kita para ibu-ibu shopping, itu merupakan kebutuhan manusia, kesenangan. Jadi mereka butuh rasa senang untuk menjalani hidupnya sehari-hari. Selanjutnya adalah cinta dan kasih sayang. Perlu nggak kita itu, Bapak Ibu? Sangat perlu. Jadi cinta dan kasih sayang itu untuk anak-anak, mereka ingin diperhatikan, ingin diberikan perhatian seperti itu. Ya Bapak Ibu, cinta dan kasih sayang. Nah, kemudian kekuasaan. Perlu nggak kekuasaan? Perlu. Gimana? Kekuasaan itu seperti apa? Contohnya, ada yang bisa kasih contoh motivasi manusia berdasarkan kekuasaan? Ayo, gimana Bu Julia? Bisa kasih pendapat kekuasaan itu yang seperti apa sih motivasi dasar manusia? Bisa kasih contoh? Misalkan di kelas, ini cerita siswa ya, kita ada semacam fit test atau menanyakan pendapat. Kemudian, ayo siapa yang bisa tunjuk tangan lah dia. Terus ada beberapa orang, dia menjawab dengan benar. Berarti dia nampak lebih
lebih berpotensi dari teman-teman yang lainnya. Kemudian contoh lainnya lagi, dia bisa mengontrol teman-temannya. Misalkan, ini siapa nih? Belum pikir, ayo pikir. Kayak mana ya, semacam kayak jadi pemimpin juga. Dia yang mengontrol teman-temannya, lebih ke pemimpin sejak dini lah. Pokoknya dia nampak menonjol dari teman-teman yang lainnya. Didengarkan, pokoknya dia menonjol. Misalnya ini anak-anak semua, dia nampak lebih menonjol. Dia bisa mengontrol yang lain, seolah-olah. Baik, terima kasih Bu Julia. Baik, benar Bapak Ibu. Jadi kekuasaan, ketika murid itu merasa memiliki kekuasaan, maka dia lebih termotivasi. Oh, saya ini bisa tampil, diizinkan untuk tampil. Maka dia memiliki motivasi untuk tampil seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kebebasan. Nah, kebebasan ini yang seperti apa? Murid menginginkan kebebasan yang seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh, Bapak Ibu? Bebas berpendapat, ya benar sekali. Ketika kita di dalam kelas, kita mengajukan pertanyaan, ada satu anak yang kita nggak kasih kesempatan untuk menjawab. Gimana perasaan dia? Pasti sedih kan Bapak Ibu? Oh, saya tidak dikasih kebebasan nih untuk menjawab seperti itu. Berarti dia manusia juga perlu kebebasan. Kita juga sebagai guru juga memberikan menginginkan kebebasan juga. Nah, selanjutnya adalah bertahan hidup. Ini adalah paling dasar, kebutuhan yang paling dasar yang dimiliki oleh manusia. Itu contohnya apa? Kalau bertahan hidup? Cukup makan dan minum. Makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian yang layak ya Bapak Ibu. Mungkin itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya fakta. Setiap manusia akan mengupayakan agar bisa memenuhi seluruh kebutuhan dasar tersebut agar bisa menjalani hidup secara optimal. Nah, tidak masalah berapa usia manusia, 5 kebutuhan dasar ini selalu akan diupayakan agar dapat dipenuhi, baik dia muda, dewasa, remaja maupun orang tua. Semua memerlukan 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Sebagai guru, maka perlu memahami hal-hal tersebut, khususnya berkaitan dengan anak-anak didiknya. Ya Bu, jadi kita guru tuh harus tahu kira-kira anak kita ini butuhnya apa di kelas. Seperti itu. Nah, lanjut, ini ada kasus Bapak Ibu. Bisa ini kita baca bersama-sama ya. Ada kasus, namanya Ibu Ria. Ibu Ria, guru kelas 6 SD di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Betul, kita ada nama Agus di sini ya? Ada? Nggak ada ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, gimana kalau kita sebagai Ibu Ria nih, ada anak kita namanya Agus, sering kali minta-minta bekal kawan yang lain. Bukan minta, malah merebut ya, memaksa. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan? Seperti yang saya bawa bekal lebih untuk dia itu solusi ya Bapak Ibu ya. Bisa bawa bekal lebih untuk si Agus. Coba. Oke. Gimana Ibu? Kan anak-anak ini kan udah mengeluh ke Ibu Ria kan. Nah, kemudian Ibu Rianya ini panggil, Agus kenapa kamu begitu, kenapa begini dan sebagainya kan. Nah, mungkin di antara jawaban si Agus dia bilang, Bu saya di rumah nggak ada beras kayak gitu kan. Mungkin ini yang pertama. Mungkin jawaban si Agus memang sikapnya bandel kayak gitu, ingin rebut punya orang. Nah, kalau saya solusinya kan mungkin ada di antara kawannya yang punya lebih kan, mintalah besok kamu bawa lebih ya, Gus sayang dia
mungkin dia orang miskin atau kurang perhatian atau mamanya tak sempat masak dan sebagainya. Itu diantaranya Bu, mungkin yang lain lebih pasti lagi. Terima kasih Bu ya. Oke Bapak Ibu, ada catatan Arok bahagia lampunya. Ajar. Mati lampu ini. Apa ya? Karena keterbatasan saya di sini Bapak Ibu, jadi kita lanjutkan ala kadarnya ya. Nah, kita sebagai ibu Nah, tadi kita sampai mana? Sampai Ibu Ria ya? Ibu Lu mengatakan, oh mungkin si Agus ini Bu lapar karena nggak ada nasi di rumahnya, nggak ada beras di rumahnya. Nah, gimana caranya kita sebagai guru? Seperti yang sudah kita diskusikan tadi, ada 5 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah tadi kebutuhan hidup yang paling awal, yang paling bawah ya. Nah, berarti kalau kita merujuk kepada jawaban dari Ibu Ru, alhamdulillah. Tutup pintu yang tadi kan. Biasa hidup sendiri. Satu lagi Alhamdulillah masih ada kesempatan untuk pakai fokus lagi ya Bapak Ibu. Nah, Ibu Ria tadi seperti yang dibilang sama dikatakan oleh bahwasannya mungkin Agus itu lapar. Nah, kita lihat di sini yang pertama ada Agus lapar dan orang tua tidak membawakan bekal makan siang. Itu berdasarkan teori motivasi manusia survival, yaitu bertahan hidup. Dia merasa lapar, makanya dia merebut makanan temannya. Nah, yang kedua kita lihat love and belonging, cinta dan kasih sayang. Teman Agus jadi perhatikan Agus. Jadi ketika dia berbuat nakal, maka teman-teman akan memperhatikan dia. Berarti dia kurang kasih sayang. Mungkin si Agus ya. Kemudian yang ketiga power, kekuasaan. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Itu dia. Mungkin si Agus ini pengen dia kawan-kawan yang lain takut pada dia. Nah, selanjutnya yang keempat, freedom.
freedom, kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Mungkin dia juga dibawain bekal sama orang tuanya, tapi dia bosan. Nasi ini. Dia maunya spaghetti misalnya. Nah, dia tuh bosan, makanya dia ingin kebebasan, mau ngerasain makanan yang lain, seperti itu. Nah, motivasi yang selanjutnya adalah fun, kesenangan. Di sini ditulis, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi hanya untuk senang-senang aja. Berbuat nakal hanya untuk kesenangan, itu yang paling penting. Senang ya melihat orang susah. Iya, 3S, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu yang bahaya ya Bapak Ibu. Jangan kita jadikan budaya di sekolah kita ini. Nah, selanjutnya, semua perilaku manusia, seperti contohnya tadi si Agus tadi, semua perilaku manusia, baik si Agus maupun kita, juga memiliki tujuan. Tujuannya apa? Jadi ada 3 motivasi manusia melakukan sesuatu hal dalam hidupnya. Nah, yang pertama adalah apa Bapak Ibu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang seperti apa ya Bapak Ibu kira-kira? Contoh nyatanya ya di kehidupan kita. Kita melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Contohnya? Peraturan yang ada sanksinya, benar. Contoh adalah kita bawa mobil pakai seat belt. Kita gunakan itu untuk apa? Iya kan? Padahal itu untuk kesehatan kita juga ya Bapak Ibu ya. Tapi kita menuruti peraturan itu supaya menghindari hukuman polisi. Nah, selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini contohnya di mana? Hadiah. Jadi saya mau rajin, biar saya dapat hadiah. Saya mau pintar, biar saya dapat hadiah. Bukan karena untuk dirinya sendiri, tetapi hanya untuk mendapatkan hadiah ataupun ujian. Contoh tuh kayak anak SD ya Bapak Ibu. Biasanya anak SD itu guru-guru sering memberikan bintang pada setiap dia bisa menjawab pertanyaan. Jadi dia menjawab pertanyaan itu bukan karena dia ingin pintar, tetapi karena ingin dapat bintang itu, ya kan? Iya, makanya untuk mendapat penghargaan dari orang lain. Nah, selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kayak contohnya tadi, dia belajar, anak ini belajar, pintar memang, tetapi halnya itu bukan karena dia ingin pintar, tetapi hanya untuk mendapatkan bintang dari gurunya tersebut. Berarti hal yang pertama untuk hal yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu asalnya dari luar orang lain, ekstrinsik, dari luar. Jadi itu enggak dari diri dia sendiri. Adanya keinginan mendapatkan feedback, timbal balik, karena dia takut, karena dia takut dengan orang lain, maka dia melakukan. Karena dia ingin penghargaan, makanya dia lakukan. Makanya itu disebut dari motivasi ekstrinsik, karena adanya pengaruh orang lain. Nah, selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, berarti dari dalam diri dia sendiri. Contoh tadi adalah kayak masukin baju ke dalam celana aja lah Bapak Ibu, yang paling sederhana lah contohnya. Kalau dia mengerti nilai-nilai kerapian di sekolah, di lingkungan sekolah, dia nggak akan mengeluarkan bajunya lagi ketika guru nggak ada. Berarti dia, saya pengen rapi, saya harus menampilkan rapi saya ini, saya pengen jadi anak yang rapi dari dalam dirinya sendiri, seperti itu ya. Berarti itu adalah motivasi intrinsik, keinginan dari diri dia sendiri. Nah, selanjutnya ada kasus ini, kita bahas kasus lagi ya, untuk memperdalam apa itu motivasi perilaku manusia. Oke, baik, kita bahas bersama-sama. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab.
Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Nah, mari kita bahas. Pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Mengapa? Ada yang bisa kasih pendapat, Bapak Ibu? Bisa membuat siswa tersebut minder, Bu. Baik. Baik, Bu. Gimana menurut Ibu Pak Seno? Pak Seno ini bagus jadi guru. Belum siap menjadi pendidik, Bu. Kan? Saya tidak setuju kalau Pak Seno ada di sini. Itu ada. Karena Pak Seno ini bisa membuat anak tersebut down, ya, jadi pesimis, tidak percaya diri. Ya. Itu diantaranya ya. Maunya Pak Seno ini, dia kan anak kan macam-macam bakatnya, bukan? Mungkin dia senang dengan menggambar, walaupun matematik kan, walaupun bahasa Indonesia dan sebagainya. Mungkin dia senang menggambar. Ibu ini, bapak ini nggak tahu bakat anak. Dia nanti kalau udah besar bisa jadi desainer, kan? Dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk Ibu dulu atas sangat luar biasa. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jelas. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa hukuman? Kenapa dia seharusnya kan Pak Seno tanya dulu kenapa dia tidak mengerjakan atau tidak memperhatikan gitu kan? Mungkin cuma anak tadi kurang pengetahuan, kurang menguasai dulu. Jadi wajar aja kalau dia mungkin mengalihkan perhatian ke hal-hal yang lain. Seharusnya Pak Seno lebih melakukan pendekatan lagi. Baik, terima kasih Ibu Yuris. Tepuk tangan untuk Ibu Yuris atas pendapatnya. Baik, sangat luar biasa ya. Ternyata memang cocok saya mengembangkan budaya positif, bukan menumbuhkan ya. Jadi guru itu sejatinya memang harus mengerti dan memahami karakter muridnya terlebih dahulu. Makanya ada asesmen awal untuk mengerti karakter dan pribadi serta minat dan bakat murid kita. Nah, selanjutnya tadi Pak Seno itu menghukum IPA untuk berdiri di depan. Itu akan membuat malu IPA. Kenapa? Karena akan dilihat teman-temannya yang lain. Jadi ketika kita melakukan hal seperti itu, kita saja, jangankan IPA, kita saja mungkin kalau diperlakukan seperti itu akan merasa down ya, malu, down, pesimis. Ujung-ujungnya nggak mau lagi pergi ke sekolah. Itu yang sangat bahaya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya hukuman, sanksi dan konsekuensi. Hukuman atau sanksi dan konsekuensi. Di sini kita bisa lihat hukuman, identitas yang gagal. Jadi ketika guru menerapkan hukuman di kelas, maka akan menimbulkan atau menghasilkan murid-murid yang gagal pula. Kenapa? Seperti contoh kasus tadi si IPA. Guru menghukum dia di depan teman-temannya, maka IPA akan down. Kita lihat di sini, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Jadi karena dia takut melakukan kesalahan, karena takut dia mendapat hukuman, maka ketika dia melakukan kesalahan, dia menyembunyikannya. Dia tidak jujur pada guru. Seperti itu. Dan kemudian selanjutnya hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Kamu jangan malas, kamu jangan nakal, kamu jangan ganggu anak. Kata jangan dan mengganggu tersebut adalah sugesti kepada anak tersebut. Jangan nakal, ujung-ujungnya anak jadi nakal karena kita melarang secara langsung kepada dia. Kamu karena nakal, silakan maju ke depan. Angkat satu kaki. Kamu karena nakal,
ujung-ujungnya anak benar-benar menjadi kebutuhan seperti itu. Nah, kemudian dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Seperti contoh si Ipa tadi, dia malu, dia down, dan potensinya tidak bisa kita kembangkan karena udah down duluan. Ya. Nah, selanjutnya tiba-tiba tidak diharapkan. Hukuman ini secara tiba-tiba tidak diharapkan, sangat melukai. Tiba-tiba, karena dia nggak tahu akan mendapat hukuman, karena dia tidak fokus, dia ditegur, jadi tiba-tiba dia mendapat hukuman. Dia nggak siap untuk mendapatkan hukuman itu. Kemudian tidak diharapkan. Hukuman siapapun tidak akan mengharapkan hukuman, Bapak Ibu ya. Nah, dan sangat melukai. Seperti yang kita bilang tadi, kita katakan tadi, hukuman itu melukai. Jangankan IPA, kita aja mungkin sebagai guru juga sangat terluka apabila dilakukan seperti si IPA tadi. Nah, konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan. Konsekuensi itu diibaratkan kamu berbuat, kamu harus bertanggung jawab, tapi harus ada yang dilakukannya untuk menebus kesalahannya tersebut. Jadi ujung-ujungnya anak akan menaati peraturan. Memang menaati peraturan kalau konsekuensi itu. Nah, selanjutnya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Penguatan positif itu tadi apa Bapak Ibu? Tunjukkan, rayuan, ayo anak, jadilah anak yang baik, jadilah anak yang patuh, seperti itu ya. Ujung-ujungnya pasti guru mengontrol muridnya. Nah, selanjutnya kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau penahanan. Anak itu karena kita sudah bilang, "No, jadi anak yang baik." Terakhir dia tidak bisa merumahkan diri dia. Seperti itu ya. Ada komunikasi asertif di situ, tidak menghukum, tidak membuat rasa besar, tapi mengajak berbicara dari hati ke hati dan tidak melibatkan orang lain juga, tidak juga di depan teman-temannya. Demikian Bu Ayu menurut saya. Terima kasih Bu Tuti, luar biasa jawabannya. Silakan tepuk tangan Bapak Ibu. Memang lulusan guru penggerak ini luar biasa. Kira-kira teman-teman saya yang lain ada tertarik ikut? Kami umur tidak mendukung. Yang mendukung, ayo saya dukung, kami dukung Bu ya. Oke. Nah, selanjutnya manajer. Kira-kira yang dikatakan oleh manajer ketika anak didiknya itu melakukan kesalahan adalah, apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi timbulkanlah kesadaran dia, gimana, apa sebenarnya, tanyakan pada mereka. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi kita memberikan pilihan kepada dia untuk memperbaiki dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan Ibu Tuti tadi, kita memanage pribadi dia untuk melakukan perbaikan yang berdasar dari dirinya sendiri. Oke, selanjutnya, nah kita masuk ke keyakinan kelas. Untuk supaya lebih tertib, lebih aman, lebih nyaman, tentunya kita memerlukan keyakinan kelas agar semua keyakinan ini bisa diterapkan oleh dan dilaksanakan oleh warga kelas tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah mengapa keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan aja? Karena kan dulu kita pakai peraturan Bu. Kenapa sekarang harus pakai keyakinan kelas? Ini pertanyaannya seperti yang kita bilang tadi. Mengapa kita memiliki peraturan? Nah, untuk pertanyaan pematik tadi, kenapa harus keyakinan? Kenapa nggak peraturan aja namanya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, ada baiknya kita bahas sendiri Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat berkendara roda 2? Ingat juga motivasi perilaku manusia tadi. Yang pertama adalah karena menghindari hukuman, yang kedua karena ingin mendapatkan reward, dan yang ketiga karena meyakini nilai-nilai kebajikannya itu sendiri. Nah, kira-kira kenapa kita pakai helm Bapak Ibu? Hindari hukuman. Untuk keselamatan diri. Jadi ketika nilai keselamatan diri itu sudah muncul di diri kita, walaupun cuma 100 meter dari rumah, kita akan memakai helm. Karena kecelakaan itu nggak memandang dekat jauhnya kita, tidak diduga-duga. Jadi pakailah helm karena
karena memang ada kesadaran diri kita, bukan karena kita takut sama polisi. Jadi ketika kita melakukan itu karena takut polisi, nggak ada polisi kita buka. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, maka keyakinan kelas kita bahas bersama Bapak Ibu. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu menurut si Bapak Gosen di tahun 1998. Jadi kenapa dikatakan keyakinan? Karena keyakinan itu dari dalam diri sendiri. Kenapa nggak peraturan? Peraturan itu biasanya bersifat memaksa. Harus disiplin, memaksa. Tapi ketika kita yakin kita disiplin, maka itu akan timbul dari dalam diri kita sendiri. Nah, seperti itu kenapa pilih keyakinan kelas. Ini ada dua bentuk keyakinan kelas. Kira-kira yang mana bentuk keyakinan, yang mana bentuk peraturan? Bapak Ibu ya, dari kalimat. Yang A, nih, siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Ya, piket kelas dilakukan lebih awal. Oke. Wajib memakai seragam sesuai ketentuan peraturan. Oke, selanjutnya berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Peraturan. Oke, selanjutnya dilarang menyalakan handphone di dalam kelas. Peraturan. Oke, baik. Sangat baik sekali. Nah, selanjutnya yang B. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kira-kira peraturan atau keyakinan di Bapak Ibu? Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Keyakinan. Nah, selanjutnya menjaga dan meletakkan barang sesuai pada tempatnya. Keyakinan. Oke. Mengerjakan tugas tepat waktu. Keyakinan. Saling peduli, menghargai dan membantu orang lain. Keyakinan. Tepat waktu dan aktif di kelas. Keyakinan. Baik. Nah, dari sini kita lihat ya yang mana peraturan, yang mana keyakinan. Jadi peraturan itu biasanya lebih bersifat memaksa. Biasanya menggunakan kalimat perintah secara langsung. Seperti contohnya, siswa harus hadir. Itu kan seperti memerintahkan, bukan nilai-nilai keyakinan yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Nilai-nilai kebajikannya. Nah, selanjutnya segitiga restitusi, seperti yang kita bahas tadi, segitiga restitusi. Untuk itu juga ada memberikan pemahaman tadi segitiga restitusi ya Ibu ya. Nah, dimana ketika anak kita ini melakukan kesalahan, karena setiap manusia itu gak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang kita bagaimana seorang guru menyelesaikan masalah anak tersebut? Apakah kita memberi hukuman? Tidak. Apakah kita memberikan malah penghargaan? Atas kesalahan itu enggak ya Bapak Ibu ya? Iya, tidak selalu. Nah, jika murid melakukan pelanggaran, apakah langkah kita? Apakah mereka kita beri hukuman atau kita maafkan saja? Beri hukuman tergantung. Kasih duit. Baik, ini ada contoh satu sudah saya terapkan segitiga restitusi pada siswa kita kelas 12 APHP, di mana siswa tersebut datang terlambat berturut-turut. Padahal siswanya rajin, Bapak Ibu.
Mungkin kalau misalnya ini karena keterbatasan alat ya Bapak Ibu, mungkin bisa saya share ke grup sekolah aja ya untuk video ini kita nonton bersama. Iya, iya. Kalau yang di depan mungkin dengar gitu Bapak. Ini suaranya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu contoh segitiga restitusi yang telah saya lakukan di NOAS. Mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya menekankan bahwa di sini bukan karena merasa pintar memberikan pencerahan ini, tetapi kita berbagi pengalaman. Mungkin ada pengalaman saya bisa menginspirasi Bapak Ibu, ataupun ide-ide dari Bapak Ibu bisa menginspirasi saya dalam mengikuti calon penggerak ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Akhirul kalam, jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuwanita, semoga sukses ke depannya. Awalnya pada awalnya saya pikir ini fokusnya pada siswa, ternyata ini seperti brainwash katanya ya, untuk gurunya dulu yang dipahami bahwa tidak melakukan kesalahan yang berdampak besar kepada murid. Nah, yang lucunya yang ketika tadi 5 kendali guru, apa tadi? Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai yang manage, mengatur itu, guru sebagai manajer, satu lagi guru guru sebagai teman, pemantau. Nah, yang lucunya ketika ditanya guru sebagai penghukum, contohnya apa? Banyak nih jawabannya, termasuk saya. Ini itu gitu ya jawabannya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini masih dalam rangkaian aksi nyata salah satu calon guru penggerak di sekolah kita. Jadi alhamdulillah kita panjatkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita hari ini kesehatan, karena itu yang paling penting. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat itu sekalian. Jadi Bapak Ibu, ini baru kita lihat bagaimana Ibu Yuwanita selaku calon guru penggerak. Jadi banyak hal yang sudah Ibu Yuwanita dapatkan dari pembimbingan sebagai guru penggerak. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh Ibu Rizky, jadi yang muda-muda ikut guru penggerak bisa menggerakkan yang tua-tua, ya itu tujuannya itu. Tetapi minimal merubah paradigma diri sendiri. Itu yang paling penting Bapak. Karena kalau kita membaca buku susah, apalagi bukunya tebal ya. Jadi
Jadi dari kata pengantar sampai dengan penutup itu banyak. Tapi ketika sebanyak itu sudah dibaca sama orang disampaikan kepada kita, itu lebih mudah kita. Ya kan? Nah, makanya Bapak Ibu jangan bosan-bosan. Kegiatan-kegiatan seperti ini namanya forum ilmiah. Jadi biar tahu nanti apa yang dimaksud dengan forum ilmiah. Ini adalah forum ilmiah. Jadi semakin banyak kita mendengar hal-hal yang baru, pada rumah kita juga berubah secara pelan-pelan. Walaupun kita agak susah untuk mengikuti seperti apa yang calon guru penggerak. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa yang disampaikan tadi adalah itu pengalaman. Maka kita mengharapkan bahwa Bapak Ibu, walaupun bukan calon guru penggerak, tapi itu yang perlu kita lakukan setiap hari di sekolah. Walaupun Bapak Ibu lihat saya marah-marah di depan siswa, itu sengaja, ya, bukan tanpa sadar. Ya. Jadi marah-marah itu sadar, bukan tanpa sadar. Ya. Jadi kadang-kadang saya harus berubah juga, gelombang frekuensi saya berubah di depan siswa. Kenapa? Karena kita mau mengajak mereka supaya juga berbudaya positif terhadap diri sendiri, integritas. Karena kita kecewa. Kenapa kita kecewa? Karena karakter anak-anak kita belum baik. Jadi kalau saya simpulkan, karakter. Terima kasih pada Bapak Ferry yang telah memberikan arahan. Sekali lagi mengingat kita ternyata tidak ada usia muda dan usia tua. harus ya. Kan belum tahu mau diterima apa enggak. Yang penting coba dulu. Ya jangan menyerah ya, termasuk saya ada di sini. Semangat gitu ya. Ayo ikut ya Bapak Ibu ya. Ya. Tapi kita menantu kita lewat ya semua. Amin. Iya. Kita kan belum tahu lulus enggaknya ya kan. Saya itu 3 kali ikut. 3 kali ikut, kita lewat loh. Insya Allah lulus semua. Bapak Ibu, ini sekarang sudah selesai untuk yang pertama. Sudah ada penyampaian dari guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, ini sekarang kita boleh istirahat dulu, menikmati dulu, sabar. Menikmati teh dan kopi di belakang. Tapi kita tetap ada di dalam ruangan sambil kita snack. Ini ada ini ya, ada laporan dari tim BKS, dari anggota BKS tentang kegiatan BKS kita. Jadi saya berharap sekali kita tetap ada di ruangan, ya. Bisa dipahami ya? Silakan mengambil dulu sambil BKS menyiapkan segala sesuatunya. Silakan Ibu ke depan.